Recording ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Faik Haidar Hamid. Di sini saya mau mencoba mengajarkan kepada teman-teman bagaimana cara untuk mengedit library di EndNote begitu. Jadi ceritanya gini, kalau teman-teman sudah membuat paper, ya gitu dan nyusun, terakhirnya itu kan biasanya edit di bagian bibliografinya gitu. Reference di sini. Mulai dari penulisannya, stylenya, dan juga citasinya itu modelnya gimana-gimana gitu kan. Misalnya ada beberapa style seperti IEE yang dia fontnya dia itu penulisannya kayak gini. Ada juga style-style yang lain tergantung teman-teman mau submit atau publish kemana gitu. Nah di sini saya mau coba untuk submit di Beatrice and Supercap. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah melihat panduan untuk author atau resources for author. Di sini dilihat. Nah, di sini juga terkadang dikasih template-nya gitu. Ini untuk data reporting checklist. Di sini ada nih keterangannya. Ada template untuk EndNote-nya seperti ini. Nah, yang dilakukan, nih saat dilakukan, pertama ya di-download dulu template EndNote-nya, terus dimasukkan. Ini udah, karena saya sudah download, namanya Anggewanti Kemi ya. Kita bisa langsung pakai di sini. Anggewanti Kemi, jadi ya ini masih menggunakan format IEE ya, IEE yang seperti ini modelnya, bracket di sini. Sedangkan kalau Anggewanti Kemi akan berbeda. Nah, ini kita ganti denote, style ganti, langsung pilih Anggewanti Kemi sini. Nah, dia modelnya seperti ini. Ini yang di manuskrip udah oke, tapi yang di bibliografi belum tentu oke gitu. Kenapa? Karena kita juga perlu menyesuaikan dengan paper-paper terbitan dari jurnal yang coba kita ingin publish di situ gitu. Dan juga ada beberapa arahan baterai Supercap mungkin lebih dalam lagi dilihat. Di sini diminta kayak referensinya itu gimana tulisannya. Ada yang tidak boleh mengandung apa. Kalau referensi dari bukan buku atau bukan jurnal, bagaimana itu bisa dipelajari dulu di sini. Nah, sekarang selanjutnya kita tinggal memilih atau menyamakan dengan paper-paper yang sudah terbit di sini. Contohnya paper ini. Nah, ini sudah saya download ya. Kita lihat. Maaf, salah. Ini ya. Mana ini ya? Supercap. Oh, ini iklan. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kita lihat di bagian bawah. Nah, lihat nih. Pendek-pendek kan, kayak gini. Terus dia jurnalnya disingkat nih. Not common, Electrochem Energy Ref, gitu kan. Terus composites. Di sini nggak ada DOI-nya. Tahunnya di bold. Nama jurnalnya dia dibuat italic kayak gitu. Sedangkan kalau kita formatting tadi di sini, ini masih oke, nama jurnalnya masih panjang tapi sudah italic. Tahunnya masih di bold, udah di bold. Di sini nomor halaman dan lain-lain formatnya seperti ini. Nah, ini kita bisa atur biar mirip. Kita buat dia itu mirip dengan paper-paper yang sudah terbit di sini. Gitu, tujuannya itu. Nah, secara ringkas yang kita masih belum tahu adalah ini kan, gimana caranya nama jurnalnya itu jadi disingkat. Terus nomor halaman dan lainnya seperti ini. Ini udah bener ya harusnya. D, komanya di Z. Oke, bener kan? Nah, berarti tinggal gimana caranya nyingkat nama jurnal. Nah, caranya adalah dibuka di EndNote di sini. Terus dilihat ini ada output styles. Ini yang kalau kita mau mengatur urutan tadi yang nama jurnal dulu atau tahun dulu itu di sini. Satunya itu library, open term library di sini, journal term list di sini. Nah, journal term list ini kita perlu masukkan satu persatu singkatannya di sini. Jadi tiap jurnal di sini ada nama panjang dari jurnalnya dan ada nama dari jurnal yang disingkat begitu.
Misalnya ini di sini kita edit term list ACS Applied Energy Materials. Kita bisa searching di internet atau mencari database bebas. Caranya seperti gini caranya. Nah, ini ada dari Paperpile atau dari yang lain bisa juga. Cuman kita bisa pilih ini Paperpile ACS Apply Energy Meter. Terus kita masukkan di EndNote tadi abbreviation 1. Kita oke. Terus kita close. Di sini kelihatan ya dia sudah ke edit 1. Applied Energy Materials ACS. Dari sini kita atur supaya yang ditampilkan di library kita itu bukan nama total gitu, tapi bukan nama panjang dari jurnalnya, tapi yang tersingkat tadi. Tadi ini ya, Anggewante Chemie ya. Kita klik di sini. Maaf, full style. Yang ini kita edit Anggewante Chemie di sini. Terus kita lihat nih, ini citation ini yang nempel di atas, yang bibliografi nempel yang di bawah, bagian reference. Kamu edit nih. Caranya kita lihat bibliografi ini kan. Ini judulnya gini-gini, template-nya. Kalau kita mau mengganti nama jurnal berarti harusnya di journal names. Nah, kita pilih abbreviation 1 di sini. Abbreviation 1. Ini ganti di sini. Terus dari template bibliografi, kadang author list juga harus dicek. Autornya itu apakah semua disebutkan? Ini kan disebutkan semua ya, nampaknya ya. Atau hanya beberapa disebut di awal, bla bla bla, terus add all gitu. Cuma 2 terus add all. Nah, kita lihat paper-paper yang terbit itu gimana. Di sini mereka nggak pakai add all, mereka disebutkan semua. Terus ya ini kan ya, sebutkan semua ya, nggak ada yang pakai add all. Nah, berarti kita sebut semua gitu, walaupun banyak banget. Coba kita cari yang jumlah barisnya lebih dari 2, nggak ada ya. Nah, cuma 2 nih. Kita sebutkan semua. Berarti kita pilih yang di sini di bibliografi author list, itu list all author names di sini. List all author names. Kan ini bisa nih, kayak if 100 or more authors list the first gitu, misalnya first berapa, kita list all author name aja di sini. Karena research project itu memang kadang ada yang satu kelurahan masuk semua namanya, ada yang cuma satu research group doang. Udah, ini udah list all author name sudah, dan yang lain-lain bisa diedit di sini nanti. Kalau mau mengatur urutan-urutan siapa dulu yang tampil, kayak misalnya ini nama, terus nama terus terakhir nama jurnal disingkat dan miring, itu ngeditnya di sini di bibliografi template. Nah, di sini untuk jurnal ini author, terus ini ya jurnal ya, dia udah italic nih bener, terus tahun kan ya, ini titik besar, ini artinya spasi tahun. Nah, terus volume pages, volumenya ini 3, pagesnya 160 sampai 170. Oke, udah bener, template-nya udah bener, filenya bisa kita save atau save as. Di sini aku lebih suka ngasih nama template per jurnal atau per paper yang digunakan, karena jadi tahu gitu, ini yang saya gunakan dulu dan mungkin bisa dipakai lagi kalau mau publish di paper ini lagi gitu, di jurnal ini lagi gitu. Tapi jadi tahu ini yang sudah diedit stylenya gitu. Baik. Oke, kita save di sini. Terus kita bisa close. Nah, sudah tadi ya, berarti sudah ada 2 ya tadi yang diedit. Pertama, output style tadi sudah benar. Ini Anggewante Chemie tadi ya, yang paper faik. Terus di library sini, open term list, journal term list, kita masukkan satu-satu abbreviation-nya. Semua, ini semuanya perlu dimasukin semua, yang udah disingkat. Terus kita tinggal lakukan edit di sini. EndNote, ini kan ya, kita ganti nih, Anggewante Chemie, select another style mungkin. Kita cari
MN nih kayak Mi Paperwhite ya tadi. Oke. Seperti ini modelnya udah diganti. Nah, terus kita cari tadi yang diganti pertama itu adalah apa? Yang ACS applied ya. Testing nih. Nih. Hmm, nggak ngezoom lagi buat tutorial nih guys. Mana. Ini ya tadi energy materials ternyata nggak di site. Coba kita ganti lagi nih. Saya applied materials interfaces. Ya, kita cari lagi. ACS applied matter interfaces. Nah, kadang dilemanya tuh titik gini ya. Ini ada titik. Ini endingnya ada titik atau enggak? Nah, itu semuanya disamakan aja. Kalau semuanya kasih titik ending, ya udah kasih titik aja endingnya semuanya. Sini kasih titik, nggak apa. Oke, udah. Terus kita terus ini ya harusnya ya nomor 11 berubah ya. Kita update. Nah, ini udah berubah kan? Buat interfaces. Nah, kalau ini berarti udah oke. Jadi semuanya udah diganti seperti itu. Udah selesai. Itu doang yang sebenarnya perlu dilakuin apa ya? Ketika mengedit atau mengubah reference bibliografi gitu. Jadi review lagi ya. Pertama yang dilakukan adalah melihat term list atau author resources for author gini di sini dilihat mereka tuh minta apa atau mereka menyediakan template enggak gitu. Lalu dibaca lagi notice to author nih. Mereka reference ini dia minta yang seperti apa. Mungkin ada spesifikasinya, minta DO yang gimana. Diperhatikan juga. Terus habis itu cari paper yang terbit dari jurnal yang pengen kita publish ini, tempat kita submit ini, Beatrice and Supercap. Yang nyari ada dua, dapat dua. Kita download, kita lihat modelnya seperti apa, kayak gini modelnya. Autornya ditulis semua, nama jurnalnya disingkat, tulis miring. Nah, baru kita edit di sini term list-nya. Jadi mayoritas memang term list ini library, jurnal term list ini semuanya menggunakan abbreviation biar nggak kepanjangan gitu. Oke. Dah terakhir kalau udah itu di save kan itu bareng ya di Dropbox ya bareng-bareng. Tinggal kita update citations dan bibliografi baik di main manuskrip maupun di supporting information. Itu sih jelas lah ya. Oke.